Pemirsa, dalam waktu kurang dari 24 jam, Polsek Wonocolo menangkap ibu yang menyimpan jenazah bayinya yang berusia 5 bulan hingga membusuk di salah satu kamar rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Dari pemeriksaan pelaku dan keterangan saksi diketahui bayi malang tersebut sempat dianiaya oleh pelaku hingga meninggal dunia. Aparat Polsek Wonocolo menetapkan satu tersangka dalam kasus penemuan jenazah bayi berusia 5 bulan yang membusuk di salah satu kamar rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka adalah ibu kandung korban berinisial ESY 25 tahun, warga Siwalan Kerto Tengah, Surabaya. Sebelum ditangkap, orang tua korban sempat berlibur ke Yogyakarta. Tersangka ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan hasil otopsi jenazah bayi yang diketahui meninggal karena dianiaya oleh pelaku. Polisi berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dari pemeriksaan awal diketahui motif pelaku menganiaya anaknya karena bertengkar dengan sang suami. Kalau dari saksinya sampaikan korban ini dilempar sama dibanting itu kurang lebih 3 kali. Tapi kalau untuk frekuensi penganiayaan sudah sering menurut saksi ibu daripada pelaku ini sudah sering dilakukan. Tapi kita masih dalami kenapa dilakukan, alasannya apa, kita masih dalami karena alasannya bertengkar dengan suaminya, terus anaknya rewel. Itu kan baru fakta satu. Fakta-fakta yang lain kan kita belum gali itu kan, kita nggak bisa berasumsi sebelum menemukan fakta-fakta yang ada gitu. Sementara itu, nenek korban yang turut diperiksa di Mapolsek Wonocolo menuturkan dirinya tidak berani untuk langsung melaporkan perbuatan pelaku ke polisi karena takut. Kenapa ibu nggak langsung aja maksudnya lapor ke polisi atau gimana? Saya takut kalau dibunuh sama Eka. Oh, diancam ibu? Iya, saya diancam sama Eka. Oh, diancam dibunuh. Di sini aja dipukuli saya waktu bantu kerjaan. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis, yakni tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, sekaligus Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kronologi kasus penemuan jenazah bayi berusia 5 bulan yang dianiaya ibu kandungnya sendiri, kami sudah terhubung dengan rekan Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Goldi, pemeriksaan sudah sejauh mana? Baik, Ana dan pemirsa, kali ini kami berada di Polrestabes Surabaya dan kami akan menggali penanganan dari tersangka yang melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada anaknya sendiri yang baru berusia 5 bulan hingga menyebabkan kematian. Dan saat ini kami akan ajak Ana dan pemirsa untuk berbincang dengan Kadit Unit PPA Polrestabes Surabaya dengan Pak Wardi Waluyo di sini. Selamat siang, Pak Wardi. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Pak Wardi, bisa dijelaskan, kan ini kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian pada anak. Nah, untuk penanganan secara psikologi, untuk dari tersangka sendiri seperti apa? Baik, perlu saya sampaikan di sini ya, untuk awal, penanganan perkara sejak awal sampai saat ini dilakukan oleh Reskrim Polsek Wonocolo. Namun demikian, terkait dengan penanganan tersangka sendiri, karena kita duga ya, ada kelainan atau mengalami gangguan psikis, mengingat yang bersangkutan ini tidak ada permasalahan lain-lain, tetapi ada sesuatu perbuatan ya melanggar hukum yang begitu sadis terhadap anaknya, sehingga untuk dilakukan penindakan hukum secara tegas. Baik Pak Wardi, secara psikologi, kan ini dia memiliki 2 anak, satunya masih berusia 1,5 tahun. Nah, ini seperti apa? Apakah dia masih layak untuk mengasuh anak itu sendiri? Begini, terkait dengan dugaan kita ya ada gangguan psikis terhadap pelaku ini, kita akan memberikan asistensi kepada penyidik di Polsek bahwa yang bersangkutan seharusnya dan kita arahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara psikis atau psikiatri. Kita arahkan untuk ke rumah sakit Bayangkara Polda, berkomunikasi dengan dokter psikiatris di sana, akan kita ketahui apa hasilnya, apakah ini perempuan ini layak masih ke depannya untuk membina anaknya masih yang ada satu itu, demikian mungkin. Ya, betul. Jangan sampai nanti ke depannya terjadi hal yang seperti kemarin itu.
Untuk kasus-kasus seperti ini Pak, kalau di Surabaya sendiri ini banyak ditemui atau seperti apa Pak Wardi? Selama saya sebagai kanit PPA di Polrestabes ini, masih satu ini ya, mungkin sebelum-sebelumnya ada, namun demikian kami akan melakukan pengecekan apakah pernah ada beberapa kali perkara yang sama untuk kedepannya bisa diantisipasi atau memberikan penyuluhan yang lebih baik untuk pencegahan terhadap adanya tindakan-tindakan yang sama, demikian. Mungkin ini yang terakhir Pak Wardi, kalau memang terbukti bahwa tersangka memiliki kelainan jiwa itu seperti apa jeratan hukumnya? Sebagaimana yang sudah diterapkan dalam proses penyidikan ini, terkhusus untuk perkara ini, biarpun dia ada gangguan psikis maupun gangguan kejiwaan gitu ya, namun penerapan pasal tetap kita lakukan, yaitu yang kita terapkan adalah pasal 80 ya, Undang-Undang 35 2014 terkait dengan perlindungan anak. Ini ancaman hukumnya maksimal 20 tahun. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wardi Waluyo selaku Kanit Unit PPA Polrestabes Surabaya. Dan itu tadi pemirsa proses penanganan dari kasus kekerasan yang menimpa seorang bayi hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Siwalan-Kerto Tengah, tepatnya di Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Sementara itu, informasi yang dapat kami bagi dari Surabaya, Jawa Timur, kembali ke Ana di studio. Baik, Goldi Gumilang langsung dari Surabaya, Jawa Timur.